Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya, Bapak Sandi, di Laboratorium Praktikum Program Studi Agribisnis Politeknik Negeri Banyuwangi. Adik-adik mahasiswa agribisnis kelas 1A, kelas 1B, dan kelas 1C, serta kelas 1D sekalian yang berbahagia. Dalam kesempatan kali ini, kita akan melakukan praktikum uji mutu untuk tanaman pangan. Selanjutnya, untuk tanaman jagung dan tanaman kedelai yang akan kita uji mutu adalah dalam kondisi panen kering. Nanti kita akan uji mutu berdasarkan kadar air, berdasarkan kadar belah dan kadar rusak, serta beberapa parameter yang lain. Silakan dipelajari, cermati, dan pahami baik-baik setiap tahapan praktikumnya. Selamat belajar. Dalam kesempatan hari ini, kita akan belajar bagaimana cara menentukan kualitas dan mutu dari tanaman pangan. Setelah tanaman pangan mengalami proses panen, dalam hal ini tanaman pangan yang kita panen adalah tanaman jagung dan tanaman kedelai. Hasil panennya kita amati dan kita klasifikasikan mutu dan kualitasnya. Praktikum hari ini dengan judul Identifikasi Mutu Pasca Panen Tanaman Pangan. Yang pertama, tujuan praktikumnya adalah untuk mengetahui klasifikasi mutu dari panen jagung. Yang kedua, untuk mengetahui klasifikasi mutu dari panen buah kedelai. Selanjutnya, manfaat dari praktikum ini adalah agar mahasiswa mengetahui cara identifikasi dan pengkategorian atau klasifikasi mutu pada saat panen atau pasca panen dari jagung dan kedelai. Adik-adik mahasiswa kelas 1A, kelas 1B, kelas 1C, dan kelas 1D mahasiswa agribisnis Politeknik Negeri Banyuwangi. Dalam kesempatan kali ini kita akan belajar bagaimana mengidentifikasi mutu dari tanaman pangan. Selanjutnya, untuk tanaman pangan yang kita amati hari ini adalah tanaman pangan pada saat panen jagung dan tanaman pangan pada saat panen kedelai. Nanti kita akan belajar tentang bagaimana klasifikasi mutu dari masing-masing panen jagung dan panen kedelai. Saya jelaskan untuk praktikum hari ini. Materi praktikum hari ini adalah tentang pasca panen jagung dan pasca panen kedelai. Pasca panen adalah serangkaian kegiatan yang meliputi pembersihan, pengupasan, sortasi, pengawetan, pengemasan, penyimpanan, standarisasi mutu, dan transportasi hasil budidaya pertanian. Kegiatan pasca panen dilakukan dengan tidak mengubah bentuk penampilan atau penumpukan hasil panen. Penanganan pasca panen yang baik akan menekan kehilangan mulai dari penurunan kualitas sampai dengan komoditas tersebut tidak layak masuk pasar atau tidak layak konsumsi. Permasalahan rendahnya kualitas panen menjadi masalah tersendiri untuk produk-produk tanaman pangan. Mutu hasil tanaman pangan bisa dilihat dari kadar air yang rendah, persentase kerusakan bulir yang rendah, keseragaman bulir, warna kematangan bulir, dan tidak adanya kotoran atau bulir pecah. Untuk tabel persyaratan mutu tanaman jagung berdasarkan SNI 4483 tahun 2013 bisa dijelaskan bahwasanya kelas mutu dari jagung mempunyai dua kategori atau dua kelas mutu. Yang pertama, berdasarkan kadar air maksimal. Untuk mutu pertama disyaratkan maksimal untuk kadar air dari tanaman jagung sebanyak
14% atau keringnya dengan kondisi kadar air maksimal 14. Untuk kelas mutu kedua, parameternya kadar air maksimal 16% syaratan. Nah, selanjutnya berdasarkan biji rusak atau kadar biji rusak maksimal adalah untuk mutu pertama sebanyak 3%, untuk mutu kedua sebanyak 5% maksimal. Selanjutnya adalah biji berjamur. Untuk prosentasenya untuk kelas 1 atau kelas mutu 1 sebanyak maksimal 2%, yang selanjutnya adalah mutu 2 sebanyak 5%. Untuk biji pecah maksimal 2% untuk kelas mutu 1, kelas mutu 2 sebanyak maksimal 4%. Nah, untuk benda asing satuannya persen ya, untuk kelas mutu pertama disyaratkan maksimal 2%, untuk kelas mutu kedua disyaratkan 2%. Itu tadi merupakan persyaratan mutu untuk buah jagung. Selanjutnya saya jelaskan tentang parameter-parameter dari bulir jagung pada saat panen. Yang parameter tersebut digunakan untuk persyaratan pengkategorian kelas mutu jagung. Parameter pertama adalah kadar air. Kadar air adalah prosentase kandungan air yang terkandung dalam biji 100 gram jagung sampel setelah diukur dengan moisture-meter. Yang kedua, kadar biji rusak adalah prosentase berat biji jagung yang utuh maupun yang pecah yang mengalami kerusakan karena pengaruh mekanis, biologis, fisik, dan enzimatis dibandingkan dengan 100% biji jagung sampel. Nah, selanjutnya adalah kadar biji berjamur adalah prosentase berat biji jagung yang terserang jamur yang warnanya sudah berubah dari warna aslinya dibandingkan dengan 100 gram biji jagung sampel. Nah, selanjutnya, kadar biji pecah adalah prosentase berat biji jagung yang pecah selama proses pengolahan atau proses pengangkutan mempunyai ukuran minimal 0,6 bagian dari jagung dan mempunyai bagian minimal dengan ukuran 0,6 bagian jagung yang utuh dibandingkan dengan 100 gram jagung sampel. Selanjutnya adalah kadar benda asing yang terdapat dalam panen jagung adalah prosentase berat semua benda asing selain biji jagung dibandingkan dengan berat 100 gram jagung sampel. Jadi parameter-parameter tersebut kita gunakan untuk penentuan kelas kategori mutu dari bulir jagung. Selanjutnya, persyaratan mutu untuk bulir kedelai berdasarkan SNI 01 3922 tahun 1995. Yang pertama, ada kelas mutu 1, ada kelas mutu 2, ada kelas mutu 3, dan ada kelas mutu 4. Beberapa parameter yang digunakan untuk pengkategorian dari kelas mutu tersebut adalah: yang pertama, kadar air maksimal dari mutu 1 disyaratkan sebanyak 13%. Untuk kelas mutu 2 sebanyak 14%. Kelas mutu 3 disyaratkan maksimal 14%. Kelas mutu keempat disyaratkan maksimal kadar airnya adalah 16%. Selanjutnya, untuk bulir belah disyaratkan untuk kelas mutu 1 sebanyak 1%, untuk kelas mutu 2 sebanyak 2%, untuk kelas mutu ketiga sebanyak 3%, dan untuk mutu keempat disyaratkan 5%. Selanjutnya, untuk bukti rusak dimaksimalkan untuk
mutu 1 kategorinya adalah 1%, mutu 2 2%, mutu 3 3%, mutu 4 5%. Selanjutnya adalah butir warna lain dengan maksimum mutu 1 1%, mutu 2 3%, mutu 3 5%, dan mutu 4 10%. Selanjutnya untuk butir keriput mutu 1 disyaratkan maksimal 0%. Jadi tidak ada butir keriput. Nah, selanjutnya adalah untuk mutu 2 disyaratkan 1% maksimal. Untuk mutu 3 3%, untuk mutu keempat 5%. Nah, selanjutnya untuk kotoran maksimum disyaratkan untuk mutu 1 sebanyak 0%, untuk mutu 2 maksimal 1%, untuk mutu ketiga maksimal 2%, dan untuk mutu keempat maksimal 3%. Itu tadi merupakan persyaratan mutu untuk panen kedelai. Alat dan bahan yang akan kita gunakan dalam praktikum tanaman pangan hari ini adalah yang pertama, nampan sebanyak 6 buah. Yang kedua, timbangan analitik sebanyak 1 buah. Yang ketiga, moisture meter atau alat pengukur kadar air sebanyak 1 buah. Yang selanjutnya adalah ember 2 buah. Yang selanjutnya adalah 5 buah pinset. Selanjutnya, bahan-bahan yang kita gunakan untuk praktikum tanaman pangan hari ini adalah yang pertama jagung, yang kedua kedelai, masing-masing sampelnya diambil sebanyak 100 gram. Nah, selanjutnya yang ketiga adalah lembar kerja sebanyak 1 lembar. Nah, selanjutnya adalah alat tulis untuk kerja, ya. Nah, selanjutnya adalah tisu yang kita gunakan sebagai pengering atau pembersih. Ya. Kegiatan selanjutnya adalah kita akan melaksanakan praktikum tentang identifikasi mutu jagung, yaitu kita akan mengidentifikasi kadar air yang terkandung dari jagung yang akan kita teliti. Jagung yang sudah dipanen dan yang sudah dikeringkan, kita akan uji kadar airnya dengan menggunakan alat yang dinamakan moisture meter atau alat pengukur kadar air. Ingat, ini adalah jagung kering panen. Jadi yang kita teliti bukan jagung basah hasil panen. Nah, selanjutnya adalah kita uji jagung kering ini apakah kandungan airnya termasuk ke dalam mutu 1 atau mutu 2 dengan menggunakan alat moisture meter. Selanjutnya, sebelum kita mengukur jagung kering panen ini, kita hidupkan dulu alat moisture meter. Ya. Ini alat moisture meternya sudah hidup dengan menunjukkan angka 0. Jadi kandungan air di dalam udara atau kandungan air di dalam suhu ruangan ini 0. Nah, proses selanjutnya adalah kita masukkan alat moisture meter ini ke dalam timba yang berisikan jagung kering. Nah, terjadi perubahan angka, ya. Ternyata alat moisture meter ini menunjukkan angka 10,1. Artinya di dalam jagung kering ini terkandung 10% kandungan. Dengan berat 100 gram jagung kering, di dalamnya terkandung 10 gram air. Ya. Saya ulang lagi, interpretasi dari
atau penjelasan dari angka 10% kandungan air adalah di dalam 100 jagung kering terdapat di dalam 100 gram jagung kering terdapat 10 gram kandungan air. Itu interpretasi dari kandungan air yang terdapat di dalam jagung kering. Selanjutnya, setelah kita mengukur kandungan air atau kadar air jagung, selanjutnya kita akan mencatatnya di dalam Wattguard. Kadar air yang sudah kita ukur tadi dengan menggunakan alat moisture ternyata menunjukkan angka 10%. Ya, kita catat di sini 10%. Sudah. Nah, langkah selanjutnya adalah kita mengukur atau mengamati bagaimana kadar biji rusak. Untuk proses selanjutnya adalah kita akan menghitung berapa persen kadar biji rusak dengan 100 kg biji sampel jagung. Terlebih dahulu, alat-alat yang kita gunakan adalah yang pertama timbangan analitik. Nah, selanjutnya adalah sendok yang akan kita ambil jagung untuk sampel dan bahan jagung itu sendiri. Selanjutnya kita akan mengambil 100 gram jagung sampel dengan cara kita ambil sedikit demi sedikit jagung sampel sampai angka digit dari timbangan analitik menunjukkan angka 100 gram. Setelah angka digit dari timbangan analitik menunjukkan 100 gram, maka ini adalah jagung yang kita gunakan untuk sampel atau contoh yang akan kita amati sebanyak 100 gram jagung kering. Kita ambil sampel jagungnya. Nah, selanjutnya adalah kita masukkan ke dalam nampan. Kita ambil sendok untuk meratakan, ya, biar jelas dan biar bisa diamati. Proses selanjutnya adalah kita akan memisahkan biji rusak dengan biji yang utuh. Kita akan menggunakan pinset untuk proses memisahkannya. Yang dinamakan biji rusak adalah biji yang tidak utuh atau biji yang patah sebagian yang diakibatkan karena kerusakan alami ataupun kerusakan mekanis. Contoh dari biji rusak adalah ini, termasuk biji rusak karena biji ini dalam kondisi pecah, ya, atau kondisi patah. Ya. Selanjutnya kita masukkan ke dalam wadah khusus. Kita cari lagi selanjutnya. Oke, setelah kita pisahkan jumlah biji rusak dari 100 kg jagung sampel, proses selanjutnya adalah proses penimbangan. Ya, proses penimbangan kita akan lakukan. Oke, di dalam timbangan analitik sudah kita dapatkan nilai 8,5. Artinya jumlah biji rusak yang sudah kita amati
dan kita teliti sejumlah 8,0 gram. Ya, kita ambil saja 8,0 gram. Nah, selanjutnya, setelah kita dapatkan berat biji rusak, kita akan catat di whiteboard. Untuk menghitung kadar biji rusak, sebelumnya dengan rumus sama dengan berat biji rusak dibagi dengan berat 100 gram jagung sampel dikalikan 100%. Kita tadi sudah dapatkan angka 8 gram. Selanjutnya, berat 100 gram kita tulis 100 gram. Selanjutnya adalah kita kalikan 100%. Maka didapatkan angka 8%. Maka setelah didapatkan angka 8%, selanjutnya adalah kita masukkan ke dalam format pengamatan, tabel pengamatan ya. Kita tulis 8% kadar biji rusak. Selanjutnya adalah kita akan mengukur kadar biji berjamur ya. Nah, untuk kadar biji berjamur dalam hal ini, biji berjamur adalah biji yang rusak diakibatkan karena aktivitas jamur yang tumbuh di biji jagung tersebut. Ciri-ciri dari biji yang berjamur adalah biji tersebut terdapat bintik-bintik warna hitam atau coklat di permukaan bulir jagungnya. Nah, selanjutnya kita akan memisahkan antara biji berjamur dari 100 gram jagung sampel. Kita pisahkan. Setelah kita pisahkan jagung yang berjamur dengan jagung sampel, proses selanjutnya adalah penimbangan ya. Kita timbang dengan meletakkan jagung di atas timbangan. Nah, timbangan menunjukkan angka 8,5. Nah, selanjutnya kita catat angka 8,5 menunjukkan berat dari jagung yang berjamur. Untuk menghitung kadar biji berjamur, setelah kita menimbang biji jagung yang berjamur, ya, kita catat hasilnya 8,5 gram. Selanjutnya adalah dibagi dengan berat 100 gram jagung sampel. Kita tulis 100 gram. Proses selanjutnya adalah kita kalikan dengan 100%. Maka didapatkan angka 8,5%. Saja kita catat di sini di format pengamatan. Untuk berat jamur, kadar biji berjamur sebesar 8,5%. Kita dapat angkanya. Selanjutnya kita akan menghitung kadar biji pecah. Untuk selanjutnya kita akan menghitung berapa kadar biji yang pecah. Kadar biji yang pecah maksudnya adalah biji yang pecah karena proses pemisahan antara jagung tongkol dengan jagung biji. Ya. Kita ambil jagung yang pecah.
didapatkanlah sejumlah jagung biji yang pecah, ya. Selanjutnya adalah proses penimbangan dengan menggunakan timbangan analitik. Dengan menggunakan timbangan analitik, ternyata hasil yang menunjukkan angka 1,5, yang berarti 1,5 gram. 1,5 gram adalah angka berat dari jagung yang pecah. Oke. Nah, selanjutnya setelah kita timbang, kita catat hasilnya ke dalam lembar kerja. Untuk perhitungan kadar biji pecah, kita bisa menggunakan rumus berat biji pecah yang setelah kita timbang dibagi dengan berat 100 gram jagung sampel dikalikan dengan 100%. Kita catat hasilnya tadi, kita dapatkan angka 1,5 gram. Berat jagung sampelnya adalah 100 gram dikalikan dengan 100% sama dengan 1,5%. Setelah kita dapatkan dari hasil perhitungan, selanjutnya kita catat hasilnya ke tabel pengamatan. 1,5%. Untuk selanjutnya kita akan mengukur kadar benda asing. Untuk menghitung kadar benda asing, akan kita ambil benda asing yang terdapat di 100 gram jagung sampel. Didapatkan bahwasanya setelah saya pisahkan, ya, terdapat biji lain selain biji jagung sampel. Dan juga terdapat benda asing berupa plastik atau sampah. Nah, selanjutnya, benda asing ini akan kita timbang. Oke, ternyata biji selain jagung sampel kita dapatkan angka 1,5 gram. Artinya terdapat 1,5 gram benda asing di dalam 100 gram jagung sampel. Setelah kita timbang, kita catat hasilnya. Untuk menghitung kadar benda asing didapatkan dengan rumus berat benda asing dibagi dengan berat 100 gram jagung sampel dikalikan dengan 100%. Kita catat hasilnya tadi adalah 1,5 gram per 100 gram dikalikan dengan 100%. Didapatkan hasil 1,5%. Selanjutnya, angka 1,5% kita cantumkan ke dalam tabel pengamatan. Kita tulis 1,5%. Untuk kadar benda asing kita dapatkan angka 1,5%. Dari beberapa parameter yang sudah kita amati, ada dua parameter yang melebihi kelas mutu, yaitu kadar biji rusak dan kadar biji berjamur. Dengan angka 8% persyaratan mutu, ditoleransi maksimal 5%, sedangkan kadar biji berjamur ditoleransi maksimal 5%, sedangkan di hasil pengamatan ini adalah 8,5%. Selanjutnya, ada 3 parameter lain yang masuk kategori mutu 1, yaitu
dikatakan bahwa kategori mutu 1 kadar air kurang dari 14%. Ya. Kadar air dari jagung tersebut adalah 10% dan kadar biji pecahnya 1,5%. Di persyaratan mutu maksimal adalah 2%. Selanjutnya untuk kadar benda asing di standar mutu maksimal 2% untuk kategori mutu 1. Jadi hasil kesimpulannya adalah jagung sampel 100 gram yang kita amati masih termasuk kategori mutu 1. Karena apa? Karena ada 3 parameter yang masih mensyaratkan bahwasanya jagung tersebut masih termasuk kategori 1 atau termasuk mutu 1. Setelah kita mengamati jagung, yang kita amati adalah mutu dari jagung dan kita sudah dapat hasil kesimpulannya, maka kita lanjutkan ke bagaimana mengamati mutu dari kedelai. Tahapan pertama adalah kita akan mengukur kadar air dari kedelai itu sendiri dengan menggunakan alat moisture meter. Ya. Nah, di bag ini sudah ada sejumlah kedelai yang akan kita ukur berapa kadar airnya. Kita masukkan alat moisture meter ke dalam kedelai. Kita biarkan beberapa detik untuk memperoleh hasil ukur dari digit moisture meter. Oke. Setelah beberapa detik, maka akan muncul angka digit dari moisture meter. Kita peroleh angka 9,3, yang artinya kadar air yang terkandung di dalam kedelai tersebut adalah 9,3%. Artinya di dalam 100 kg kedelai terdapat 9,3 gram kandungan air. Saya ulangi lagi, untuk menginterpretasikan data dari hasil pengukuran moisture meter ini adalah angka 9,3% menunjukkan bahwa terdapat kandungan air sebesar 9,3 gram di dalam 100 gram kedelai. Itu cara untuk membacanya. Selanjutnya, setelah kita mengukur kadar air di dalam kedelai, kita catat hasilnya ke dalam hasil pengamatan atau tabel pengamatan. Kadar air dari kedelai menunjukkan hasil ukur 9,3%. Kita catat ke dalam tabel pengamatan. Langkah selanjutnya adalah kita menghitung dan mengukur kadar butir belah. Untuk mengukur kadar butir belah, sebelumnya kita harus menimbang 100 gram sampel kedelai. Kita ambil kedelai, kita letakkan di atas timbangan analitik sampai angka timbangan menunjukkan angka 100 gram. Setelah timbangan menunjukkan hasil timbangnya, yaitu sebesar 100 gram kedelai sampel, selanjutnya kita akan ambil butir belah dari 100 gram kedelai sampel.
kita ambil dulu kedelai sampelnya. Selanjutnya kita letakkan ke dalam angka agar mempermudah kita dalam proses pengamatan. Dalam pengambilan bulir belah ini harus cermat dan harus teliti. Bulir yang dikatakan bulir belah adalah bulir yang terlepas kulit arinya, seperti ini adalah bulir dari kedelai yang terlepas dari kulit arinya. Nah, ini termasuk bulir belah. Ya, kita sendirikan, kita letakkan ke dalam wadah yang lain. Setelah kita mendapatkan beberapa bulir yang belah yang sudah kita pisahkan dari kedelai 100 gram sampel, selanjutnya adalah kita hitung atau kita timbang di atas timbangan. Setelah kita timbang, ternyata kita memperoleh angka 5,5 gram. Artinya bulir belah yang sudah kita pisahkan, ya, setelah kita timbang, kita peroleh angka 5,5 gram untuk berat bulir belah. Selanjutnya kita akan mencatat hasilnya ke dalam format pengamatan. Sebelum kita catat, kita hitung dulu berapa persentase dari kadar bulir belah. Untuk kadar bulir belah, kita gunakan rumus berat bulir belah dibagi dengan berat 100 gram dikalikan dengan 100%. Untuk berat bulir belah yang sudah kita hitung tadi, kita dapatkan angka 5,5 gram dibagi dengan 100 gram dikalikan dengan 100% sama dengan 5,5%. Ternyata hasil perhitungan dari kadar bulir belah ini didapatkan hasil 5,5%. Selanjutnya kita catat di format pengamatan. Langkah selanjutnya kita akan mencari kadar butir rusak. Kadar butir rusak kita hitung dengan terlebih dahulu kita timbang bulir-bulir rusak yang kita akan pisahkan dari 100 gram sampel kedelai. Selanjutnya kita akan pisahkan bulir kedelai yang rusak tersebut dari 100 gram kedelai sampel. Bulir rusak juga adalah bulir di dalam kondisi pecah atau patah. Pecah dalam artian kulit arinya pecah dan bagian yang lain pecah. Setelah proses pemisahan atau proses sortasi, selanjutnya adalah kita akan timbang berapa gram bulir rusak dari kedelai. Kita letakkan bulir rusak di atas timbangan analitik
Kita tunggu hasilnya sampai angka di dalam timbangan tertera angka 4,5, yang artinya berat dari kedelai rusak didapatkan seberat 4,5 gram. Untuk menghitung kadar butir rusak, selanjutnya adalah kita menghitung dengan rumus yang akan saya jelaskan sebagai berikut. Untuk menghitung kadar butir rusak, rumusnya adalah kadar butir rusak sama dengan berat butir rusak dibagi dengan berat 100 gram kedelai sampel. Ya. Kita tadi sudah memperoleh kadar butir rusak seberat 4,5 gram dibagi 100 gram dikalikan 100%, maka didapatkan angka 4,5%. Setelah kita memperoleh kadar butir rusak sebanyak 4,5%, kita catat ke dalam tabel pengamatan. Setelah proses pencatatan selesai, maka kita lanjutkan untuk proses perhitungan kadar butir warna lain. Untuk menghitung kadar butir warna lain, terlebih dahulu kita harus memisahkan butir warna lain ke wadah khusus yang kita siapkan. Butir warna lain adalah butir yang warnanya tidak sama dengan kedelai sampel pada umumnya. Selanjutnya kita pisahkan. Proses selanjutnya adalah kita akan menimbang butir warna lain. Oke, setelah kita timbang menggunakan timbangan analitik, diperoleh angka 0,08. Bisa diartikan berat dari varietas lain yang terkandung atau berat warna lain dari kedelai yang sudah kita pisahkan seberat 0,08 gram. Setelah itu, setelah kita timbang, proses selanjutnya adalah kita hitung kadar warna lain. Untuk menghitung kadar warna lain, maka rumusnya adalah berat warna lain dibagi dengan berat 100 gram kedelai sampel dikalikan 100%. Berat bulir warna lain yang kita dapatkan tadi adalah sebesar 0,08 gram. Selanjutnya dibagi dengan 100 gram dikali 100%, maka didapatkan persentase sebesar 0,08%. Setelah kita hitung kadar butir warna lain, kita catat hasilnya di tabel pengamatan. Proses selanjutnya adalah kita akan menghitung kadar bulir keriput. Proses selanjutnya adalah kita akan menghitung kadar bulir keriput. Proses yang pertama, kita akan pisahkan bulir keriput dari 100 gram kedelai sampel. Setelah kita pisahkan kedelai keriput dari 100 gram bulir sampel, setelah kita pisahkan butir keriput dari 100 gram
kedelai sampel, maka proses selanjutnya adalah proses penimbangan. Setelah angka berhenti, maka kita akan mencatat hasilnya. Di situ sudah tertera angka 0,27, yang artinya kadar atau berat dari bulir keriput adalah 0,27 gram. Untuk menghitung kadar bulir keriput, maka kita harus menggunakan rumus sama dengan butir keriput beratnya dibagi dengan berat 100 gram dari kedelai sampel dikalikan 100%. Setelah kita timbang tadi, terperoleh angka 0,27 gram untuk berat butir keriput dibagi dengan 100 gram dikalikan dengan 100%, maka diperoleh hasil 0,27%. Angka tersebut merupakan angka dari kadar bulir keriput. Ya, kita catat hasilnya. Kadar bulir keriput diperoleh persentasenya 0,27%. Proses selanjutnya adalah kita akan menghitung kadar kotoran yang akan kita pisahkan terlebih dahulu dari kedelai sampel 100 gram. Setelah proses pemisahan kotoran dari 100 gram sampel kedelai, selanjutnya adalah kita akan timbang kotoran-kotoran yang sudah kita pisahkan. Oke, kita tunggu hasilnya. Selanjutnya tertera angka 0,04, yang artinya berat kotoran dari bulir sampel 100 gram adalah sebanyak 0,04 gram. Proses selanjutnya adalah kita hitung berapa kadar dari berat kotoran. Berat kotoran yang sudah kita timbang tadi, kita masukkan ke dalam rumus sama dengan berat kotoran dibagi dengan berat 100 gram kedelai sampel dikalikan 100%. Berat dari berat kotoran adalah 0,04 per 100 gram dikali 100%, maka diperoleh hasil 0,04%. Setelah kita hitung kadar kotoran, selanjutnya adalah kita catat hasilnya ke dalam tabel pengamatan. Baik, untuk proses pengamatan sudah selesai kita laksanakan. Setelah itu kita akan menyimpulkan hasil dari praktek kita hari ini. Dapat disimpulkan hasilnya adalah untuk kadar air sebanyak 9,3%, bisa kedelai tersebut masuk kategori mutu 1, mutu 2, dan mutu 3. Untuk kadar butir belah dan untuk kadar butir rusak, kedelai tersebut apabila diamati dari kedua aspek ini termasuk kategori mutu 4.
Untuk selanjutnya, apabila kita perhatikan kadar tabel dari pengamatan dari aspek parameter yang keempat, kelima, dan keenam, yaitu kadar butir warna lain, kadar bulir liput dan kotoran, maka kedelai yang sudah kita amati termasuk ke dalam mutu 3. Nah, selanjutnya kita akan menyimpulkan mutu dari kedelai yang sudah kita amati termasuk mutu berapakah? Karena ada beberapa parameter yang dominan menunjukkan bahwasanya kedelai tersebut termasuk ke dalam mutu 3, maka kedelai tersebut mutunya adalah termasuk ke dalam kelas mutu 3, yaitu berdasarkan kadar air, berdasarkan kadar butir warna lain, berdasarkan kadar bulir liput, dan berdasarkan kadar kotoran. Demikian hasil dari pengamatan untuk uji mutu kedelai hari ini. Demikianlah praktikum untuk produksi tanaman pangan dalam kesempatan hari ini. Kita sudah belajar bagaimana cara menguji mutu dari kedelai dan jagung pada saat panen. Semoga bermanfaat dan selalu jaga kesehatan, jaga keluarga Anda, jaga teman-teman Anda, jaga diri Anda, selalu patuhi protokol kesehatan dan berhati-hati di dalam beraktivitas. Sampai jumpa di kesempatan yang lain. Selamat belajar dan selalu berbahagia. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.